Oke, jumpa kembali teman-teman. Di video kali ini saya akan scalpingan seperti biasanya. Nah, untuk sekarang saya ada entrian pada per BTC. Saya ambil buy. Nah, nanti akan saya jelaskan alasan kenapa saya melakukan entry buy. Dan ini untuk akun scalping saya tambah lagi 3 juta untuk modalnya. Nah, dan perlu diketahui juga teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman masih pemula, hindarilah scalping. Dan tentunya saya di scalping ini tidak menggunakan money management, karena dengan modal 3 juta saya mengharapkan bisa mendapatkan 100.000 dan 200.000 dalam satu hari. Itu udah keluar dari money management yang baik dan sehat tentunya. Karena jika kita menggunakan money management, tentunya minimal resiko kita itu harus 1% dari modal. Dan tentunya semisal saya menggunakan 1% dari modal dan modal saya hanya 3 juta, untuk mendapatkan 100.000 atau 200.000 itu cukup sulit. Maka dari itu di sini saya tidak menggunakan money management dan saya menggunakan sistem cash management. Cash management yaitu semisal kita itu siap rugi 3 juta, ya udah yang kita resikokan atau kita masukkan ke broker atau yang kita buat trading di broker yaitu 3 juta itu. Jadi 3 juta itu ya udah dibuat mainan deh broker. Itu sistem cash management. Oke. Ya untuk BTC USD alasan saya kenapa entry buy wis ini. Setelah itu kita lihat di ini loh teman-teman. Ini pembalikan pucuk di shadow. Kita lihat, kita geser nanti kita geser ada apa di situ? Pasti jika teman-teman lihat, ya, itu loh. Ini loh, Nah, wis. Nunggu 50.000 saya close dulu. Oke. Ya, 50.000. Oke, 50.000 teman-teman saya close. Saya jelaskan. Jika teman-teman sudah melihat dari video saya sebelumnya dan edukasi saya sebelumnya, saya sempat membahas support, resisten, supply and demand. Ya, sistem kerjanya seperti ini. Sistem kerjanya seperti ini untuk support, resisten, dan supply and demand. Jadi alasan saya ngambil buy, kenapa? Ya alasannya karena di M1-nya harga di M1 pernah meninggalkan suatu sejarah atau peninggalan, yaitu apa? Area base atau zona demand-nya. Jika teman-teman belum lihat, bisa masuk ke playlist. Setelah itu masuk ke belajar trading forex dari nol. Di situ carilah supply and demand dan support resisten. Wes. Jika kalian sudah melihat, kalian akan lebih mudah untuk memahami suatu metode saya. Jadi ketika harga kembali pada sejarah atau suatu peninggalan, harga kemungkinan akan ada pemantulan. Ini adalah zona demand atau biasanya saya sebut dengan energy zone. Kenapa energy zone? Energy zone adalah zona yang penuh power, bisa mengembalikan harga. Jadi ketika harga kembali ke energy zone, harga akan dilempar atau terpental. Maka dari itu di sini saya juluki dengan energy zone. Dan ini saya ciptakan sendiri dan sudah saya resmikan. Untuk nama ini, jika teman-teman melihat video-video saya, ini adalah energy zone itu. Oke, kita sudah profit 50.000. Kita cari lagi entrian. Kita masuk ke ini teman-teman. Oke, di XAUUSD. Tadi aku ada setup di XAUUSD tapi malah nggak keambil teman-teman. Aku tadi fokus di BTC USD. Di sini ada area supply. Nah, ini saya jelaskan juga. Semisal nge-sell di sini sebenarnya boleh nggak sih Mas? Kan banyak yang bertanya kenapa uptrend. Kalau kita nge-sell di sini counter. Oke. Sebenarnya dengan kita nge-sell di sini dan kita punya acuan, kalau versiku itu aman-aman saja. Yang penting ada acuan, yang tentunya dari acuan pasti kita punya alasan kenapa kita entry sell. Dan kita tentunya ketika sudah melihat ini supply dan harga sudah bergerak tinggi banget, yang tentunya akan terjadi koreksi. Dan kapan harga terkoreksi? Kemungkinan sampai area supply. Di sini kita bisa sell, bisa. Kalau aku seperti itu. Tapi high risk. Ini ada patahan di sini teman-teman. Ini tadi saya mapping biar masuk dulu. Ini patahan. Ini kan di M1. Jika kita bisa zoom lagi ke time frame yang lebih kecil, ini sebenarnya area base. Aku buy dulu. Ini area base yang tentunya akan ada reaksi ketika harga berada di area base-nya atau demand. Titik equilibrium. Banyak banget penyebutannya. Maka dari itu pemula-pemula itu bingung, dan pemula-pemula pasti akan berpikiran yang benar itu yang mana. Yang di sana bilang titik equilibrium atau titik keseimbangan, ada
area base, yang zona, yang biasanya ada yang nyebut order block, ada yang nyebut, Mas Agung nyebutnya energy zone. Nah, itulah. Bentar saya SL plus dulu biar aman, biar kita ngobrol itu aman ya. Yang membuat bingung kalian itu hanya istilah. Maka dari itu kalian itu tetap muter-muter karena banyaknya istilah. Mentor A bilang ini, mentor B menyebut ini, mentor C menyebut ini. Kalian berada di tengah-tengahnya dan melihat itu semua. Maka dari itu kalian tetap oke, take profit teman-teman. Maka dari itu kalian itu akan memiliki rasa penasaran. Oh oke, aku tak belajar di mentor A. Oh oke, mentor A ada kesalahan sedikit, aku tak pindah ke mentor B. Udah dari mentor B, mentor C. Padahal di mentor A, di mentor B, di mentor C, yang kalian pelajari itu dasarnya sama. Kalau untuk technical analysis pasti akan ke support resistance, supply and demand. Namun yang kalian pelajari itu sama, tapi hanya beda penyebutan. Maka dari itu sampai sekarang kalian belum menemukan titik terang. Itulah teman-teman. Satu kali lagi kita entry. Oke, kita sudah profit. Kita lihat dulu ya. Untuk hari ini kita profit di 54.000 sama 150-an, 150.000. Oke, kita masuk satu kali lagi di BTC. Coba kita lihat dulu teman-teman. Aku BTC nunggu sini. Aku nyari buy. Ini masih bisa sebenarnya. Kita cari di sini untuk buy-nya. Kita bisa nyari buy di situ, tapi aku agak kurang oke dengan spread. Spreadnya lebar banget. Ini spreadnya lebar banget. Coba kita fokus di XAU agak tipis. Ya, di sini aku bisa ngambil sell. Semoga bisa ambil sell lah teman-teman. Di sini aku akan ngambil sell. Yuk, inilah. Masuk dulu lah. Ini kan belum. Kita namakan energy zone. Energy zone sudah kita resmikan. Ini namanya energy zone. Jika kalian setuju, like video ini teman-teman. Sell. Oke, udah kita nunggu reaksi dari apa? Dari ini. Suatu peristiwa di masa lalu itu akan terulang lagi di masa depannya. Kurang lebih seperti itulah. Oke, bentar. Aman gak nih? Kok malah naik? Semoga turun, ada reaksi lah. Oke. Ini udah nggak valid. Di sini masih ada area penting juga. Kita nunggu reaksi dari situ. Semoga ada koreksi sedikit untuk close posisi, mengamankan posisi. Nanti kita cari entry lagi. Ini beresiko. Dari area penting yang ini tidak menimbulkan reaksi. Dan ternyata untuk sekarang dia ditembus. Ya, semoga untuk area penting yang ini atau area supply, zona supply yang ini bisa menimbulkan suatu reaksi di sini untuk mengamankan posisi saya. Nyangkut. Ini udah floating minus 200 ribuan. Coba nunggu kembali ke 3 juta kita recovery teman-teman. Bentar, ini posisi udah nggak aman. Salah ini saya. Semoga masih ada peluang untuk kembali ke 3 juta modal saya. Nanti kita recovery. Close. Wes, seharusnya buy tadi. Semisal nggak di close malah untungnya udah besar banget. Harapanku ini kan ada supply juga. Ini supply, rally base drop, ada supply. Oke. Harapanku harga naik. Ada area penting di sini, ada reaksi dulu. Makanya aku untuk sell terlebih dahulu, setelah itu ngambil buy lagi sampai ke resisten ini. Tapi market berhendak lain. Ya wis. Kita recovery. Saya nggak ngambil untung untuk hari ini mungkin. Yang penting terrecovery. Bentar, kita nunggu momen yang pas banget. Wes, bentar, nunggu reaksi dulu. Nanti akan saya jeda terlebih dahulu teman-teman sampai menunggu momen untuk entry. Kalau semisal belum ada entry, saya tunggu sampai ada momen entry biar pas. Oke, saya akan mencari buy posisi teman-teman. Saya akan mencari buy posisi di sini. Ini adalah area penting juga, yaitu energy zone. Wes, aku tak nyari situ. Aku masih berharap harga masuk setelah itu ada kenaikan. Reaksi dari energy zone. Nggak sah jauh-jauh ngambilku. Take profitku di situ. Ya, kita entry buy dulu. Aduh, nggak ke ujung. Bentar, nunggu masuk lagi. Aku entry buy 0,052 kali berarti 0,10.
Kita atur SL dulu. SL kita taruh di bawah zona. Setelah itu take profit kita taruh di sini. Oke. Ya, di video ini saya bersifat transparan. SL ya SL, tak perlihatkan. Semisal MC ya MC, tak perlihatkan. Semisal di hari ini nggak dapat untung ya tetap upload aku. Karena keinginanku teman-teman bisa melihat realita trading itu seperti apa. Bentar aku entry dulu. Oke. Keinginanku teman-teman bisa tahu kenyataan pada trading itu seperti apa. Keinginanku seperti itu. Karena di video ini hanya video perjalanan saya scalping, teman-teman. SL wes. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman perjalanan scalping saya. Untuk hari ini saya minus 400 ribuan. Oke, mungkin kita lanjut di video berikutnya. Kita akan recovery dari kerugian 400 ribu. Dari modal 3 juta kita minus 400 ribu. Dan untuk modal kita sekarang yaitu di 2.600.000. Kurang lebih seperti itu untuk perjalanan scalping saya. See you next time.